Sayyidah Siti Romzah. Ya Sayyidah Siti Romzah tahfazna Al-Qur'an. Hal anti tahfadzina. Hal anti tahfadzina al-Qur'ana salasina juz'an. Ya, Mbak Siti Romzah, nyalakan apa namanya mic-nya, Mbak. Sayyidah Siti Romzah, hal anti tahfazina Al-Qur'ana salasina juz'an. Ya, ya Mbak. Juz'an. Ya. La tahfiz Al-Qur'ana. Saya belum hafal. Lam ahfaz. Ya, lam ahfaz belum hafal. Lam ahfaz Al-Qur'ana salasina juz'an. Coba diulangi lagi. La ahfaz. Lam belum. Lam ahfaz. Lam ahfaz Al-Qur'ana salasina juz'an. Ya, sebaiknya dibiasakan pakai sifat ya, Al-Qur'an Al-Karim. Jangan hanya Al-Qur'an saja. As-Sunnah An-Nabawiyah. Al-Hadis Asy-Syarif, itu sifat-sifat yang biasa melekat ya. Al-Qur'an Al-Karim. Lam ahfaz Al-Qur'an Al-Karim juz'an. Salasina juz'an. Oh iya. Iya, salasun. Salasun kalau rofa. Salasin kalau nasab. Jadi bilangan ikatan adat ukut. Bilangan ikatan itu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 itu bilangan ikatan namanya. Adadu ukut. Kenapa? Mengikat angka 1 sampai 9, 20 ke 30, maka 21, 22. Nah, 31 sampai 40 diikat oleh 30. Ya, 41 sampai 50 diikat oleh 40. Itu namanya bilangan ukut. 20, 30. Isrun, salasun, arbaun, khamsun, sampai tis'un. Itu statusnya sama dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika rofa ditandai dengan wawu, ketika nasab ditandai dengan ya. Muslimun, muslimuna, rofa. Nasabnya muslimina. Jarnya muslimina. Mukminun, jamak mudzakkar salimnya ketika rofa mukminun. Ketika nasab mukminin. Ketika jar juga mukminin. Itu bilangan ukut. Sama persis seperti jamak mudzakkar salim. Maka tadi ketika biasa salasun, arbaun, khamsun. Kalau dia nasab salasin, arba'in, khamsin. Ya kan? Jar juga gitu. Nah, karena di sini hal anti tahfazin al-Qur'an, nasab al-Qur'ana itu maf'ul bih dari tahfazina, maka salasina itu menjadi badal. Badal harus ngikutin mubdal minhu. Mubdal minhunya salasina nasab, maka salasina harus nasab juga. Hal anti tahfazina Al-Qur'ana Al-Karima salasina juz'an. Nah gitu. Jawabannya la. Lam ahfad salasi. Lam ahfad Al-Qur'ana salasina juz'an. Coba Mbak. Sekali lagi. Mbak Ibah tanya ke Mbak Siti.
yang tadi. Ayo, Mbak Eva. Bu tapi Eva, tolong di-unmute, Bu, menyalakan. dipencet. Mic-nya dipencet. Biar suara kita keluar. Pencet dan menghilang. Salah pencet kayaknya, Pak. Oke, coba Mbak Siti Romzah jawabannya gimana? Tadi lam Lam. ahfad. Lam ahfad Al-Quran Al-Karima salasina juz'an. Pinter anak Bapak. Dari tadi ke sekali lagi dah. Kayaknya enak banget ini suaranya. Lam ahfad Al-Quran Al-Karima salasina juz'an. Sahih, mumtazah ya. Udah betul itu ya. Oke. Jadi perlu saya ingatkan lagi ya. Jamak kan ada 3 ya. Pertama, jamak mu'annas salim. Itu resepnya menambah alif dengan tak yang terbuka. Dari kata aslinya dirubah tambahan alif sama tak terbuka. Madros mukminatun menjadi mukminatun. Tolibatun ya. Kemudian muslimatun muslimat. Itu namanya jamak muannas salim. Modelnya begitu. Teratur dia, beraturan. Kalau bahasa Inggris istilahnya beraturan. Karena modelnya sama. Tolibatun tolibat. Muslimatun muslimat. Maka panjang. Karena ada mad tabi'i ya. Yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dari bentuk aslinya, kata aslinya ditambah dengan wawu nun. Nah, ditambah dengan wawu nun. Mukminun, mukminuna. Ya, hadirun, hadiruna. Ya kan? Jalisun, jalisuna. Kemudian tolibun, tolibuna. Ketentuan umumnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau yang jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Ya, seperti kata-kata masjidun, masajidu. Ya, sementara kata syari'un, syawari'u. Kemudian ada kolamun, aklam. Kitabun, kutub. Kutub. Mbak itu buyut. Nah, pintar. Kalau cucu uyut, salah ya. Uyut, buntut. Tapi itu kan bahasa Arab. Jadi enggak beraturan dia. Ketentuan dasar seperti itu. Nah, sekarang I'rab itu tanda, ya, tanda huruf akhir ketika disusun dalam kalimat. Maka i'rab ada 4. Ada raf'un, ada nasbun, ada jarrun, ada jazmun. Raf'un, nasbun, jarrun, jazmun. Untuk isim dia i'rabnya hanya 3. Hanya bisa di i'rab rafa, marfu, nasab, mansub, jazmun, majzum. Apa itu? Jarrun, majrur. Enggak bisa, isim itu enggak bisa di i'rabi jazm. Sementara fi'lun i'rabnya juga 3. Raf'un, nasbun, jazmun. Nah, kalau fi'il bisa dijazmkan. Yang tidak bisa jarrun, majrur enggak bisa. Isim tidak bisa jazm, fi'il tidak bisa jar. Kalau begitu masing-masing rafa, nasab sama jazm untuk fi'il. Kalau isim rafa, nasab, jar.
Nah, sekarang kalau sudah begitu, tandanya apa, Pak? Nah, kan gitu urut-urutannya. Isim, tanda rofaknya. Isim apa dulu? Nah, kita ke jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, maka rofaknya pakai wawu. Muslimuna, hadiruna, mu'minuna. Sedangkan ketika dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar, maka tandanya ya. Mu'minina, muslimina, ya kan? Hadirina, nah gitu. Begitu juga dalam keadaan jar, sama. Karena nasab sama jar, tandanya sama, yaitu ya. Itu kalau jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannas salim, rofaknya tandanya domah. Muslimatun, mu'minatun, tolibatun, solihatun. Domah dia. Kalau ada alif lamnya, domah apa itu? Domah saja, nggak pakai tanwin. Sedangkan jamak mudzakkar salim, udah tadi ya. Jamak taksir, rofaknya domah. Kitabun, kutubun, rofaknya kutubun. Ya. Kemudian kolamun, aklamun. Baitun, buyutun, domah dia. Sedangkan nasab, tandanya fathah, buyutan, aklaman. Ya. Kemudian juga rijalan, itu namanya jamak taksir. Tandanya nasab, fathah. Kalau kasrah, jar, rijalin, ya, nisain, aklamin, dan seterusnya. Itu kalau sudah disusun kalimat, maka ada i'rab. I'rab itu posisi perubahan harokat pada huruf akhir. Posisinya rofa, nasab, atau apa? Nah, itu tergantung dalam kalimat. Catatan kecil. Mudah-mudahan Ibu Bapak masih hafal. Untuk jamak muannas salim yang menunjukkan orang, ya, yang menunjukkan orang, maka dia jamak muannas salimnya penuh. Artinya penuh ketika diberi sifat, ya, menjadi khobar, maka sama dengan status jamak muannas salim itu sendiri. Tetapi kalau menunjuk benda, bentuknya jamak muannas salim tapi menunjuk benda, maka statusnya mufrad muannas. Statusnya mufrad muannas. Contohnya misalnya apa? Sayyarotun. Sayyarotun kan benda tuh, mobil kan? Ketika dijamakkan kan sayyarotun. Itu muannas salim tuh. Karena mendapat tambahan alif sama ta. Sayyarotun menjadi sayyarotun. Karena dia menunjukkan benda, statusnya sama dengan mufrad muannas. Kalau diberi sifat, diberi khobar, maka domirnya ha atau hiya. Hadhihi sayyarotun. Hiya jamilah. Nah, gitu. Hiya kembali kepada sayyarotun, bukan hunna. Kalau orang hunna. Kalau benda hiya. Jamilatun. Nah, mufrad kan? Bukan sayyarotun jamilatun. Bukan begitu, tapi jamilah. Itu kalau yang menunjuk benda, statusnya dipersamakan dengan isim mufrad muannas. Saya punya mobil-mobil yang baru. Harganya mahal. Indi sayyarotun jadidatun. Samanuha gholiyatun. Nah, gitu. Jadi statusnya sama dengan mufrad muannas.
Tapi kalau jamak muannas salim ini untuk menunjukkan orang, maka full sama dengan jamak muannas salim sesungguhnya. At-thalibatu mujiddatun wa hunna sholihatun. Nah, gitu ini full artinya. At-thalibatu ini kan jamak muannas salim menyatakan orang. Maka full at-thalibatu ya kan? Sholihatun itu full. Wa hunna full. Mujiddatun full. Jadi benar-benar untuk menyatakan jamak perempuan. Kalau jamak taksir yang menyatakan orang, ya, jamak taksir yang menyatakan orang, statusnya dipersamakan dengan jamak mudzakkar salim. Jamak taksir yang menyatakan orang dipersamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ya. At-tullabu hadiruna wa hum mujidduna. Oh. At-tullabu ini jamak taksir. Mufradnya at-talibu. Jamaknya at-tullabu. Artinya para mahasiswa. Para mahasiswa kan menyatakan orang tuh. Maka dipersamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ketika punya khobar, jamak mudzakkar salim, at-tullabu hadiruna. Hadiruna kan jamak mudzakkar salim tuh. Wahum mudzakkar salim mujidduna. Jadi bentuknya di statusnya dipersamakan dengan jamak mudzakkar salim. Itu kalau jamak taksir menyatakan orang. At-tullabu hadiruna wahum mujidduna. Tetapi kalau jamak taksir itu menyatakan apa? Benda, ya, menyatakan benda, maka dipersamakan dengan mufrad muannas. Dipersamakan dengan mufrad muannas. Contoh al-masajidu wasi'atun wa hiya jamilatun. Al-masajidu jamak taksir kan itu masjid-masjid benda. Maka khobarnya wasi'atun bentuknya mufrad muannas. Wa hiya kabiratun mufrad muannas dia. Contoh lain. Pak al-buyutu tadi kesukaannya si Endah. Al-buyutu jamilatun wahia gholiyatun. Rumah-rumah itu apa? Rumah-rumah itu bagus atau ya bagus. Ya, mahal. Al-buyutu itu jamak taksir. Mufradnya al-baitu. Al-baitu al-buyutu untuk benda toh. Maka al-buyutu jamilatun. Jamilatun mufrad muannas. Wahia gholiyatun mufrad muannas. Itu yang pernah dipelajari dulu. Nah, kalau sudah begitu kan sudah kita rangkum kan? Sehingga ketika disusun dalam kalimat mesti sudah bisa dan lancar. Nah, juga sekarang kita gabung dalam kalimat. Indahlah. Oh, bukan. Mas Anil. Mas Anil yang belum kebagian tadi. Nah, Ustaz. Nah, aku cari dulu. Bahas tuh. Angka ya, akhi Anil. Nah, ini namanya juga berdua, jadi ya kadang sepotong Mbak Tri, sepotong Mas Anil. Ini gelap ini. Lagi di kamar nih. Iya, Ustaz. Enggak, Ustaz. Kamar makan. Oh, Tapi kok gelap ya? Dari sana. iya. Kameranya kali, Ustaz. Sinarnya, apa itu cahayanya ini di belakang, di atas belakang, bukan di depan.
mukanya masalahnya ini serem nih. Hitam semua ya. Oh ya, pecinya hitam, Ustaz. Oh gitu ya. Iya sudah. Nah, coba misalnya di bahasa Arab kan ya, ini gabungan ini. Widih. Orang-orang Islam baik-baik dan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang-orang Islam itu baik-baik dan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Gimana kira-kira bahasa Arabnya? Itu jamak mudzakkar salim nanti jadi. Al-muslimuna Nah, baik-baik. Apa bahasa Arabnya baik? Thayyibuna, Solihuna. musolihuna, Ya kan? al-muslimuna, Al-muslimuna solihuna. solihuna, Mereka berpuasa Ramadan. Wahum wa hum berpuasa Ramadan. soimuna, soimuna Ramadana. Berpuasa. Berarti fi'il mudhari. Yasumuna. Yasumuna Ramadana. Ya, coba diulang. Al-muslimuna solihuna wahum yasumuna Ramadana. Yasumuna Ramadan. Yasumuna Ramadana. Ya, sekali lagi. Al-muslimuna solihuna wahum yasumuna Ramadana. Ya. Oke, Pak Tri. Contoh yang lain. Ya, wanita muslimat itu baik-baik. Mereka berpuasa Ramadan. Al-mu'minatu al-mu'minatun Kalau al-mu'minatu sudah alif lam nggak begitu. ya, al-mu'minatu sholihatu wahum Kalau nggak pakai alif lam, tanwin. ya, Kalau pakai alif lam nggak boleh tanwin. Al-mu'minatu kan pakai alif lam nih. ya. Ya kan? Baik-baik. Baik-baik berarti nggak pakai alif lam karena dia khobar. Al-mu'minatu solihatun. Sholihatun. Ya. Jadi Terus Wahum wahunna. Nah, karena manusia jadi hunna bukan dia. Wahunna Yes. berpuasa Ramadan. Ana asumu wa yasumu. Ia tasumu. Kalau hunna Tas tasrifnya nggak begitu paham Ustaz. Nah, Yang Mbak, sekarang kita ini dulu, kita penggal dulu. Wa yasumu. Kalau huma, ya Mbak, huma yasumani. Hum Yasumuna. terus yasumuna terus ya Tasumu. Terus huma perempuan tasumani. Terus ya, terus hunna tasumna. masuk hunna ya dong. Hunna awalannya ya, fi'il mudhari'nya. iya. Yasumna. Hunna, nah gitu. Hunna yasumna. Ya. Anta Tasumna. Anta tasumu. Tasumu. Anta tasumu. Antuma Tasumani. tasumani. Betul. Antum Tasumuna.
Ya, anti. Tasumina. Ya, antuma. Tasumani. Ya, antunna. Tasumna. Nah, dari antuna tak, tasumna. Oh, ya. Kalau hunna ya, ya sumna itu bedanya ya. Kalau Yes, hunna ya, ya sumna. Kalau antunna tak, tasumna. Ana? Asumna. Asumna. Asumu. Nah, asumu. Nahnu? Nasumu. Nah, betul ya. Ya, jadi kalau tadi hunna ya sumna. Wa hunna ya sumna. Ya. Terus puasa apa tadi? Ramadan. Ramadan. Ya, coba diulang. Al-muslimatu solihatun wa hunna yasumna Ramadana. Nah, mantap ya. Itu. Oke, itu kan ketika dipraktek seperti itu ya. Yes, sir. Nah, sekarang yang jamak taksir untuk benda ya, jamak taksir untuk benda. Apa nih? Ya udah. Nah, Anil udah tadi ya. Mas Idham. Ya, Mas Idham Syahri. Jamak taksir untuk benda. Masjid-masjid itu luas. Dia apa? Dia bersih. Nah, masjid-masjid itu luas, dia bersih. Pak Idham. Masajidu Al-masajidu. wasiun. Ingat tadi masjid kan benda ya. Kalau jamak taksir menyatakan benda, statusnya dipersamakan dengan Wasiatun. munas. Nah, gitu. Al-masajidu wasiatun. Wahia apa bersih. 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 Nazifun. Oh, nahifatun. Wahia nahifatun. Wahia nahifatun. Nazifun. Wahia nahifatun. Wahya nazifatun, bukan nahi. Wahia nazifatun. Ya, lagi diulangin. Al-masajidu wasiatun. Wahia nafizatun. Nafidatun mas jendela. Nazifatun. Pak. Nazifatun. Nah, Nazifatun. ya. Sekali lagi Pak. Wahia nazifatun. Dari depan. Al-masajidu. Al-masajidu wasiatun. Wahia nazifatun. Pak, boleh nanya nggak Pak? Boleh. Di Quran itu yang di Al-Mumtahanah Pak ya. Dia itu di ayat keempat dia untuk uswatun nih Pak pakai isim kana. Dia pakai ini Pak, pakai kana. Tapi kalau ya kadang-kadang pakai kanat Pak. Ya. Di ayat ke-6 di ayat ke-4 dia pakai kanat. Yang qad kana lakum uswatun. Nah, di situ kan qad kanat Pak. Tapi yang di ayat ke-6 dia pakai ini Pak, dipakai laqad kana lakum fihim uswatun. Kenapa yang satu pakai kanat, yang satu pakai kanat ya Pak? Ya kan. Laqad kanat apa itu? Laqad kana kalau laqad. Laqad kana Laqad ya. kana lakum fihim uswatun hasanatun. Fihim uswatun. Ya. Iya. Terus yang di ayat keempat qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya. Nah, di situ Jadi dia pakai kanat, pakai muannas. Ya. Tapi yang pakai zakar. Saya bingung Pak. Ya, bagus Pak itu. Ya, ini pertanyaannya mahasiswa S3 ini.
Ya, di tingkat Saya lagi ngapalin itu Pak. ya, Tapi ya. ngapalin saya bingung karena kan Jadi, dia pakai yang satu pakai kanat, yang satu pakai kana gitu. Nggak standar. padahal apa itu isimnya sama-sama uswah kan gitu ya. Uswatun sama-sama isim. Ya. Uswatun kan perempuan ya. Ya betul. Perempuan apalagi uswatun. Muannas. Ya, mu'annas kan. Ya, jadi Ya. kalau karena itu termasuk fi'il yang dia merubah tatanan. Ya, merubah tatanan. Dia punya fungsi tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kebalikan daripada inna, kan gitu. Itu istilahnya adalah an-nawasikhu. An-nawasikhu adalah fi'il yang melakukan perubahan. Mubtada dengan khobar itu aslinya kan sama-sama rofa. Sama-sama rofa, ya kan? Apa itu? Uswatun. Itu menjadi isimnya kana rofa. Nah, kalau kana itu bertemu langsung dengan isimnya langsung, tidak dipisah, maka wajib mu'annas. Ya, kanat uswatun hasanatun lakum. Khobarnya kan lakum ya. Kalau kana berdampingan dengan isimnya langsung tidak dipisah, wajib kana itu harus berbentuk mu'annas. Kanat uswatun lakum. Kanat uswatun lakum. Isimnya kana berdampingan dengan uswatun. Tetapi kalau dipisah, antara kana dipisah dengan isimnya, bisa dipisah oleh khobar, bisa dipisah oleh apa itu sifat, maka boleh dua. Boleh mudzakkar, boleh muannas. Kanat lakum uswatun. Ya. Kana lakum uswatun. Antara kana dengan uswatun kan dipisah. Dipisah oleh apa? Lakum. Lakum ini khobarnya kana. Karena antara kana dengan uswatun ini dipisah, maka kana boleh mudzakkar, boleh muannas. Ya, kedua-duanya boleh, Pak. Boleh. Tidak ada apa itu kekurangan antara keduanya. Itulah bahasa Arab. Bahasa dunia enggak ada. Fi'il fa'il enggak ada. Adanya mubtada khobar. Kan gitu, subjek predikat. Di mana subjek predikat tidak ada aturan mudzakkar muannas. Ya kan? Ya. Mbak Indah cantik. Udah gitu. Enggak ada lagi ketentuan Mbak Indahnya cantiknya harus mudzakkar. Jadi jawabannya Pak, kalau kana dengan isimnya itu bertemu langsung, wajib muannas. Kalau kana dengan isimnya dipisah oleh kata lain, maka boleh di statusnya mudzakkar, boleh statusnya muannas. Kedua contoh dipakai oleh Al-Quran. Yang satu kana lakum, yang satu kanat lakum. Jelas Pak Idham? Satu lagi boleh Pak? Satu lagi. Kan satu. Jangan satu. Sini saya masih bingung nih jawaban. Saya pernah tanyakan juga ke dosen-dosen al-Fiqih, tapi saya belum dapat ininya Pak, gregetnya nih Pak. Rusulu itu kan jamak taksir Pak. Tapi di Quran kadang-kadang ja'at rusulu, kadang-kadang ja'a rusulu. Ya. Nah, kalau itu status rusul, begitu juga jamak taksir. Ya, rusul kan jamak taksir itu. Ya, bisa fiilnya itu boleh mudzakkar, boleh muannas juga. Nah, karena rusul itu statusnya bisa diberlakukan mudzakkar, bisa diberlakukan muannas. Ja'at rusulun, ja'a rusulun. Jadi statusnya jamak taksir yang seperti itu boleh diperlakukan mudzakkar, boleh diperlakukan muannas. Kenapa begitu Pak? Nah, kalau kenapanya ini sudah nanti ke kajian Al-Qur'an
namanya i'jazul Quran. Dalam ilmu bahasa Arab, jamak taksir boleh diberlakukan mudzakkar, boleh diberlakukan muannas. Wah, kalau begitu pelin-pelan, Pak. Bukan pelin-pelan, justru ada rahasia. Rahasianya apa, Pak? Yang enggak begitu nanti di i'jazul Quran. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Syukran. Udah ada yang nyantol. Jadi nyantolnya itu jamak taksir boleh diberlakukan mudzakkar, boleh diberlakukan muannas. Ketika ada kepentingan-kepentingan, maka itu namanya i'jazul Quran. Keluar biasaan Al-Quran. Banyak, Pak, yang enggak begitu itu. Ya. Jadi susah ngapalnya, Pak, karena enggak standar gitu. Enggak usah dihafal. Dia mengerti aja. Ya. Kalau sudah dimengerti, oh begini, berarti ini ada rahasia nih, kan gitu. Sama dengan kata ana. Ana kan mestinya kan ada panjang dong, ada alif, fathah ada alif kan. Ana kan gitu. Tapi kenapa ketika kata ana, khusus kata ana, kok dibaca pendek? Nah, kan gitu. Dan pula boleh baca pandang. Wala ana abidum. Wala ana abidum. Nah, itu nanti di ke i'jazul Quran. Ada di tingkat mana, Pak? Di tingkat mahir. Nah, di kita kan ada dasar, ada menengah, ada lanjutan, ada mahir. Nah, nanti di tingkat mahir khususnya enggak, apalagi mahir zen. Mahir zen malah semua itu mahir aja udah indah, apalagi mahir zen kan gitu. Ya. Keren. Saya dorong diselesaikan sampai tingkat mahir. Kalau sudah tingkat mahir, nanti akan benar-benar, oh ternyata inilah keindahan Al-Quran. Inilah keindahan bahasa Arab. Begitu. Ya. Oke, Pak Idham ya. Terima kasih. Ya, lanjut dikit lagi. Saya sudah masuk jalan Gang LBIG. Tapi belum masuk basement. Lanjut sekali lagi, siapa yang bertanya? Mbak Indah bertanya sama Mas Anil. Tanyanya begini. Anil, apakah kamu benar-benar orang Islam yang baik? Mas Anil, apakah kamu benar-benar orang Islam yang baik? Ayo, bahasa Arabnya, Mbak Indah. Ya Anil, hal anta muslimun solihah. Hal momen. Ya Anil, hal anta. Hah? Sebentar Pak, ya keliru. Ya Anil, hal anta muslimun solihun. 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 Nah, ya as-sayyid Anil, hal anta muslimun solihun. Ya as-sayyid Anil, hal anta muslimun solihun. Naam, ana muslim solih. Nah, kan malah kembali kan solih. Solihun tidak. Terus naamnya masih naam Betawi itu. Naam. Banyak ini. Jadi Arabnya Arab Betawi. Naam, ana muslimun solihun. Solihun bukan solihun. Naam, ana muslimun solihun. Alhamdulillah. Nah, gitu. Coba diulang lagi Mbak Indah sekali lagi. Ya Sayyid Anil, hal anta muslimun solihun? Naam, ana muslimun solihun. Ya. Wah, bisa Jadi cepat lanjut, ke Saudi Mbak. ini. Apa? Cepat ke Cepat Saudi Ustaz. Oh, iya. Nah, benar. Ke Saudi terus. Ya, saya masuk basement. Sinyalnya buka lagi nggak muncul. Silakan dilanjut, Mas Anil. Lanjut, saya sinyalnya hilang lagi ke basement. Ya Sayyid Herlan. Mada ta'lamu
Ya Rocky. Anil. Ada ta'lamu. Apa Ya maksudnya? Sayyid Herlan. Mada ta'lamu ba'da Ramadan? Pada ta'lamu. Ada tak lama apa tak malu? Tak Lama lama apa tak- tahu, tak malu. Kalau talam belajar dong. Malu. Emang belajar, tak lama tuh mengetahui. Kalau tak alamu belajar. Mengetahui, Kalau tak Pak. malu melakukan. Jawab ya, Pak. Malu. Tak malu. Amalu ya. Iya. Ada tamalu pada Ramadan. Anak pulang kampung ya. Bahasa Arabnya apa itu? Bahasa Arab. Pulang kampung bahasa Arabnya apa ya? Mudikun. Mudikun. Ya, saya pulang kampung. Mudik. Anak Oh, no. Hajiun ya. Hajiun. Nah, apa wis apa wae. Rojiun ya. Ya, Hajiun. Hajiun. Iya. Nah, ini yang benar gimana? Ana rojiun ila biladi. Ila biladi ya. Ana rojiun ila biladi. Saya Kampung. Memang punya banyak ini bilad jam-jamak. Al Oh, mufrad iya. balad. Ya. Ya. Baladi apa? Ya. ana rojiun ila baladi gitu ya, Ustaz. Ya. Ila qaryati kampung, desa. Ya Koryati. Oh, Koryati juga Koryati. bisa. Ila Koryati. Koryati. Qaryati kampungku, desaku. Iya, terus saya lagi jalan menuju ke atas. Apalagi yang mau nanya? Ditanya Mas Anil yang sponsori. Nanya lagi ya. Oh ya. Pak Anil, Bu Ami belum, Bapak? Iya. Ada Bu Anil. Suparmi. Sufarmi. Belum. Ya Sayyidah Sufarmi. Ya Anil. Ya Sayyid Suparmi. Ya Sayyid Ya Sayyidah. Suparmi. Tolibatun mujidatun. Apanya ya? Ya di sini ada. Di lantai 6. Hanya lebih juga aula. Paling atas bawah aula. Ustaz, belum bisa. Belum kita ngobrol terus kan. Ya, Waalaikumsalam. Ya Sayyidah Suparmi. Hal anta tolibun tolibatun. Wah, mau yang berdoa banyak nih. Ya, Pak Anil.
Ya, Sayyidah Suparmi. Putus-putus Mbak, ngedengeran. Apa sih? Iya, sinyal sini. Ini sinyalnya jelek banget. Ya, ganti. Tafadhali Bu Aan. Al-anti Marutan ufro, Pak. Marutan Ya, Sayyidah Aan. Hal anti talibatun mujidatun. Naam. Anak tolibatun muzibatun. Ya, syukran. habis dari rumah sakit. Rumah sakit ngapain? Oh. Jadi bertanya ke siapa Bu An? Silakan. Oh. Ke siapa ya? Hal anti apa? Coba Bu Aan. Apa ya? Aduh. Pak Yasir belum Pak Yasir. Hal apa ya? Ke siapa? Pak Yasir saja Bu An. Pak Yasir sedang menyupir. Terima kasih. Ke Pak Hermanto. Hal anta apa ya? Hal anta muslim. Apa dong sebentar. Udah muslimatun. Najwa kalau mau nanya hal anta apa ya Pak? Hal anta Jamil. Pak Her, Bapak yang baik, orang tua yang baik, gitu dong Bu. Oh, oke. Hal ya Sayyid Hermanto. Hal pakai hal ya? Hal anta hal anta tolibun baik apa? Solih apa sih? Soleh. Ya, Sayyid Hermanto. Naam. Saya nyari pertanyaan. Oh, belum. Oke. Sayyidah Enda Hermanto, hal anta tolihun. Tolihun. Tolun. Saya nanyanya Tolihun apa Pak? lawannya solihun. Lawannya toleh. Toleh gitu. Tolol. Iya. Toleh. Apa? Lah gitu Pak, lah. Ana solehun. Ana solehun. Das. Orang dikata toleh. Ini pakai ini dong. Mustalahah Tau'an al-Karhan. Artinya apa tuh? Tau'an al-Karhan. Suka atau tidak suka. Nah, coba buat kalimat Pak. Siapa mau? Suka atau tidak suka? Aku harus bangun pagi selama Ramadan. Ibu-ibu. Koma. Suka lebih pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Tau'an al-Karhan. Astaikit tuh. Astaik, ini susah banget nih, sumpah. Astaik tuh. Mubakiron. Ya, benar. Fi Ramadan. Right? Okay. I think so.
Terus ba'da qalil. Siapa yang membuat? Sebentar lagi. Kelas akan usai sebentar lagi. Ayo, siapa mau? Pak Yas. Udah ada Pak Anwar. Sorry, Pak. Pak apa? Bapak disuruh. Apa tadi yang sebentar lagi? Apa tadi? Kelas sebentar lagi usai. Indah apaan? Kan tadi mau buat itu Pak Mustolah. Ba'da qalil. Jadi kan kelas sebentar lagi usai. Buat kalimat aja. Suara mental-mental. Apa maksud? Enggak, tadi kita sembari menanti Bapak, kita latihan berbicara dengan bahasa Arab. Jadi adalah ba'da qalil kan Pak, kelas sebentar lagi kan usai. Nah itu diarabkan gitu loh. Ya. Jadi lempar-lemparan aja ke siapa aja yang mau gitu Pak. Daripada kosong. Ngajarin i'rab nggak bisa Pak. Ya udah kita ngomong aja. Memberikan lembaran-lembaran nyari yang lempar apa? Melemparkan dengan lembaran yang susah-susah. Melembarin yang susah-susah. Kata Bapak ba'da qalil, kata Mustolah harus diiniin. harus ba'da qalil kan Pak. Sebentar lagi kan. Bapak kan udah ngajarin. Hah? Ya. Ba'da qalil, bukan dengan saya ba'da qol. Ba'da qol. Oh, saya ngomong kecepatan ya Pak. Jadi kalau ya ba'da qalil. Baik ya ikhwah, ta'alu nuwasil darsanal yauma. As-safhatu al-wahidatu atau al-hadiyatu wal isrun. As-safhah al-hadiyah wal isrun. 21 ya, bentuk urutan menyatakan perempuan al-hadi, as-safhatu al-hadiyatu wal isrun. Halaman 21. Wa yajibu an nu'mina annal islam alladzi tastamiddu ta'alimuhu. Benar kan di situ kan kemarin? Minal Qur'anil Karim was sholih. Yang alinea kedua ya. Masih ini alamnya kedua kan? Ya, wajibu halaman 21 tengah. Alinea pertama. Al-faqrah al-ula. Al-faqratul ula. Wajibu wajib an-nu'mina, kita mengimani, kita mempercayai. Yajibu fi'il. An-nu'mina itu namanya masdar apa? An-nu'mina. Ada an sama nu'mina, ini fi'il mudhari. Masdar ada dua, ada masdar sharih, yang kedua masdar mu'awwal. Mu'awwal. Masdar mu'awwal itu masdar yang bentuknya terdiri dari an gandeng dengan fi'il mudhari. An nempel sama fi'il mudhari. Itu namanya masdar mu'awwal. An nu'mina. Maka dia an menasabkan fi'il mudhari sesudahnya. An nu'mina. An nakhruja. An nasuma. Ya. An nadhaba. Itu namanya masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal bisa menduduki posisi i'rab seperti halnya masdar sharih, sama seperti halnya masdar sharih, masdar standar. An-nu'mina masdar sharihnya apa? Al-imanu, ya, al-iman. Iman. Kita wajib mengimani, berarti kalau diganti masdar sahih, wajibu al-imanu. Harus gitu. Dalam bahasa Arab boleh masdar sharih, wajibu al-imanu, boleh masdar mu'awwal an-nu'mina. Hanya bahasa Arab yang punya pola-pola yang lebih dari satu. Maknanya satu, kemudian polanya beda. Ini ada maksud. Penekanannya apa?
Kalau masdar standar, masdar sharih, wa yajibu al-imanu, ini kalimat berita. Tapi kalau dalam bentuk masdar muawwal seperti ini, an-nu'mina, maka ada penekanan taukid, benar-benar. Wa yajibu an-nu'mina, kita benar-benar wajib. Nah, gitu. Benar-benar beriman. Annal islama, bahwasanya agama Islam itu an-nawasikh, merombak isim dan khobar. Apa itu mubtada khobar menjadi isim dan khobar. Al-islama harus nasab menjadi isimnya anna kan? Al-islama isim anna. Alladzi tastamiddu ta'alimuhu. Alladzi tastamiddu, yang bersandar. Alladzi tastamiddu, yang bersandar, bersumber, ya, tastamiddu. Istamadda, yastamiddu. Ini fi'il sulasi mazid. Bisalasati ahrufin. Sulasi mazid, huruf aslinya 3, ya kan? Ya. Samada. Mudeh. Madda, ya, asalnya madda. Madada. Ikut wazan istaf'ala, istamadda. Dalnya bertasdid. Ya, sulasi mujarrodnya madda. Mendapat tambahan 3 huruf, istamadda. Ikut wazan istaf'ala. Istamadda, fi'il mudhari'nya yastamiddu. Karena di sini fa'ilnya ta'alimuhu. Nah, ini contohnya. Ta'alim itu jamak taksir untuk benda. Ta'alim ini jamak taksir untuk benda, maka statusnya sama dengan mu'annas. Oleh karenanya fi'ilnya tastamiddu bentuknya mu'annas. Tastamiddu ta'alimuhu. Ini contoh yang tadi kita bahas di perjalanan tadi. Ta'alim itu jamak taksir daripada ta'lim. Ta'limun, ta'alimu. Karena jamak taksir menyatakan benda, statusnya dipersamakan dengan mufrad mu'annas. Maka istamadda yastamiddu harus berbentuk mu'annas. Fi'il mudhari'nya diawali oleh ta. Jadi tastamiddu. Alladzi tastamiddu, yang bersumber, yang berasal, ta'alimuhu, ajaran-ajaran Islam, ta'alimuhu, ajaran-ajaran Islam, bersumber dari mana? Minal Qur'anil Karim. Nah, ini tadi yang di perjalanan saya komentari, kalau kita mengucapkan Al-Qur'an, seyogyanya diiringi dengan sifat, yaitu Al-Karim. Kalau di kita kan biasanya jarang pakai sifat kan. Saya membaca Al-Quran, udah. Kamu punya enggak Al-Quran? Udah. Nah, dalam bahasa Arab selalu diiringi dengan sifat Al-Karim. Karena ini salah satu yang syar'i. Dengan disebutkannya Al-Quran Al-Karim, maka sesungguhnya Al-Quran ini yang mulia. Jadi ada pemberian sifat penegasan kemuliaan Al-Quran. Makkah Al-Mukarramah, sifatnya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, ya kan? Kemudian Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini kan sifat yang melekat pada isim yang statusnya masyhur. Al-Quran Al-Karim. Nah, boleh Al-Azim. Yang penting jangan hanya Al-Quran saja. Gitu. Yang ajaran-ajaran Islam itu bersumber, tastamiddu tadi, berpedoman, bersumber, mengacu, minal Qur'anil Karim, dari Al-Quran yang mulia. Jika demikian, maka kita harus percaya. Enggak boleh tidak.
Kalau kita melakukan muslim, kewajiban kita, wajib bagi orang Islam adalah apa? Mengimani bahwa sumber ajaran Islam itu dari Al-Quran. Dia itu as-solihu, adalah yang baik. Sumber ajaran Islam dari Al-Quran itulah yang baik. Li'inqadhil ummati, untuk menyelamatkan umat, min kulli nahiyatin, dari berbagai sisi. Min kulli nahiyatin, dari berbagai sisi. Min nawahi hayatiha, dari sisi kehidupannya. Dari sisi-sisi kehidupan umat. Nahiyah jamaknya nawahi. Ini adalah jamak taksir, ya, jamak taksir yang menyatakan benda, bukan orang. Nawahi, dari sisi-sisi hayatiha, kehidupan umat. Artinya apa? Kehidupan umat ini kan meliputi berbagai sisi. Sisi keluarga, sisi bermasyarakat, sisi berbangsa bernegara, ya kan? Dalam keadaan apa saja. Ini nahiyah, nawahi. Nah, dari berbagai sisi kehidupan umat bisa diselamatkan melalui ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran. Ini hukumnya wajib kita imani. Karena temanya kemarin kan, apa saja kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran, ya ini termasuk meyakini bahwa Islam itu punya ajaran yang ajaran agama Islam berasal dari Al-Quran Al-Karim yang tepat untuk menyelamatkan umat dari berbagai sisi kehidupannya. Luar biasa itu ajaran yang begini indah. Kalau yang murid kita di lanjutan 1 namanya endah. Kalau ini indah. Kalau endah itu imalah, endah. Kalau ini indah, majrur. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu kewajiban setelah kita mengimani Islam bersumber dari Al-Quran ajarannya, alaina wajib bagi kita, alaina wajib bagi kita. Kita siapa? Al-muslimina. Ini namanya uslubut taksis, pola pengkhususan. Dia tidak punya posisi i'rab. Dia adalah apa namanya? Disisipkan antara 2 kalimat yang pokok. Mana 2 kalimat yang pokok? Wa ba'da dzalika alaina an nattakhidha. Itu yang pokok. Al-muslimin disisipkan di tengah. Ini namanya uslubut taksis. Ya, model kata yang posisinya menjadi pengkhususan wajib dibaca nasab. Al-muslimin ini jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab maka ditandai dengan ya yang tadi kita bahas pada waktu di perjalanan tadi. Rafa'nya pakai wawu, al-muslimun, nasabnya pakai ya, al-muslimin, jarnya juga pakai ya, al-muslimin. Nah, uslubut taksis ini harus dibaca nasab. Dinasabkan oleh fi'il yang dibuang menjadi maf'ul bih. Al-muslimin ini menjadi maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Kalau ditambahkan nakhussu al-muslimin. Nakhussu kami mengkhususkan al-muslimina terhadap
orang Islam. Nah, khusu itu fi'il sama fa'il, al-muslimin maf'ul bih. Nah, khusunya dibuang, maka menjadi langsung wa ba'da dzalika alaina al-muslimin an nattakhidha. Setelah itu kita berkewajiban, khususnya orang Islam, harus ada mengandung makna khususnya. Jadi jangan langsung orang Islam, khususnya orang Islam. Terjemah ke dalam bahasa kita ada kata khususnya orang Islam. Karena ada fi'il yang dibuang, nah khusu dibuang. Kewajiban kita orang Islam, an-nattakhidha, untuk menjadikan. An-nattakhidha, taknya diberi tasdid, ittakhodha, yattakhidu, nahnu, nattakhidu, ada an, harus dibaca nasab, an-nattakhidha. Jadi saya motivasi ibu bapak, semakin naik posisi, naik level, naik kelas, naik tingkat, harus sudah mulai dibiasakan melakukan apa? Analisis posisi kalimat sebagai apa? Bukan hanya menerjemahkan tok. Menerjemahkan iya supaya paham. Nah, supaya terjemahannya tidak salah, maka sesuai dengan posisi i'rab. Kalau kita tahu posisi i'rabnya ini sebagai apa, fa'il, cara memahaminya pasti tidak akan salah. Begitulah caranya kita memahami sesuai dengan tingkatan kita, ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ayo. Menjadikan min kitabillahi, terhadap kitab Allah. Nah, min kitabillahi, terhadap kitab Allah. Cara menjadikan, tidak harus dari kitab Allah. Min tidak selamanya artinya apa? Min tidak selamanya artinya dari. Nah, ini juga bisa difahami terhadap, karena apa? Karena posisi dalam kalimat ini bisa menentukan cara kita menerjemahkan atau cara kita untuk memahaminya. Ya. Ya. Anisan sebagai penenang. Anisan sebagai penenang. Jadi Pak Anies Baswedan, Anies ini artinya orang yang menenangkan. Maka warga Jakarta menjadi tenang karena pemimpinnya memang bijak. Beda dengan apa? Presiden yang tidak ada unsur menenangkan. Namanya aja juga Jokowi. Joko nggak kawin-kawin itu, maka dia nggak punya jati diri itu. Anies memang orang yang menenteramkan, membikin tentram, membikin tenang. Wasamiran, jadi menjadikan Al-Quran sebagai penenang, wasamiran sebagai penyiram rohani. Samir artinya siraman rohani, menyiram rohani. Jadi jiwanya itu menjadi sejuk. Jiwanya menjadi sejuk. Wa mu'aliman sebagai guru. Wa mu'aliman sebagai penenang. Ya, penyiram rohani juga sebagai guru ngajarin kita. Karena memang isinya juga memang pengajaran-pengajaran. Begitulah indahnya Al-Quran yang wajib kita pelajari, wajib kita fahami. Terus natluhu, kita harus membacanya. Natluhu, kita harus membacanya.
wa naqra'uhu, yakni membacanya. Jangan dan, tala yatlu membaca, qara'a yaqra'u juga apa? Membaca. Natlu dengan naqra'u. Berarti ini adalah wawunya, wawu apa? Bayaniyah. Wawu yang nempel dalam kalimat sebelum dan sesudahnya, maktuf dengan maktufun alaih, yang maksudnya adalah untuk menjelaskan. Natluhu, naqra'u, jangan begini. Natluhu kita membacanya, wa naqra'u dan kita membacanya, jangan begitu. Yakni, karena menjelaskan bahwa natlu sama dengan naqra'u. Wa naqra'u yakni kita membacanya. Kenapa Pak ada kayak begitu? Bukankah ini pemborosan? Nah, biasanya Mbak Endah itu suka nanya begitu tuh. Pak, bukannya pemborosan Pak, kan sudah natlu. Dalam bahasa Arab ini ada i'jaz. Penegasan betul. Maka umat Islam harus benar-benar sukarela membaca tanpa harus dipaksa siapapun. Itu makna penekanan. Maka kita sering mendengar hanya ayo kita baca. Kita banyak tadarus. Sebatas itu. Kalau kita yang sudah belajar bahasa Arab, nggak begitu lagi. Kita benar-benar memiliki kerelaan untuk membacanya. Tuh. Karena memang pesannya begitu. Penekanan kan begitu. Ayo, kita sebagai Islam, orang Islam harus benar-benar memiliki kerelaan yang tinggi untuk membaca Al-Quran secara kontinu. Nah, itu kan beda kan cara menerjemahkan orang yang tahu ilmu bahasa Arab dengan yang tidak. Kenapa ini Bapak sampaikan? Supaya Ibu Bapak dalam setiap mengenali kaidah bahasa Arab bukan hanya sekedar untuk menjadi teori. Tetapi ketika membaca dalam keseluruhan teks itu, kita benar-benar bisa memahami secara apa maksud dalam kaidah satu di antara kepentingannya adalah menjelaskan kata sebelum dengan hadirnya kata sesudah wawu. Natluhu wa naqra'uhu, yakni kita membacanya. Secara keseluruhan kita harus benar-benar memiliki perhatian dan kerelaan yang tinggi untuk membaca Al-Quran. Penjelasannya begitu. Kalau kita sudah bisa menerangkan begitu, wah hebat itu. Wah, Pak Anil itu sekolah di mana sih itu? Kok bisa menjelaskan apa begitu? Karena wawunya bayaniyah. Wawu atof yang mempunyai penekanan menjelaskan. Menjelaskan itu adalah menegaskan kalimat yang ada dalam teks itu. Wa alla yamurra bina, dan supaya tidak melewati bagi kita. Wa alla yamurra, diberi harokat. Yamurra, melewati. Dan supaya tidak melewati bagi kita yaumun, suatu hari, yaumun, suatu hari, minal ayami, dari hari-hari yang ada. Dari hari-hari yang ada, hatta takuna lana, sehingga ada bagi kita, hatta takuna lana, sehingga ada bagi kita, apa? Silatun, hubungan. Silatun, hubungan billahi, terhadap Allah. Dengan kita selalu membaca Al-Quran dengan kerelaan yang tinggi, jangan sampai hari-hari itu kita lewati begitu saja tanpa ada hubungan langsung kepada Allah. Tetapi dengan kita membaca secara rela, rutin, kontinu, maka hari-hari itu kita selalu berkomunikasi kepada Allah. Wah, dari mana Pak kita taunya berkomunikasi kepada Allah?
Ya kita membaca firman-Nya. Dengan kita membaca Al-Quran, maka yang terjadi adalah hubungan langsung dengan Allah. Karena yang kita baca itu firman-Nya, yang kita baca itu ada ajarannya, yang kita baca itu ada apa? Penjelasannya, yang kita baca itu ada tuntunannya. Nah, seperti ini kan kita membaca ini kan ada tuntunan yang otomatis menyambung hubungan kita kepada Allah. Wabi kitabihi dan terhadap kitabnya. Di samping ada hubungan kita kepada Allah, juga ada hubungan kita dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Tabaraka, maha berkah Allah. Tabaraka, fa'ilnya dibuang ini. Tabarakallah, maha berkah Allah, Allahnya boleh dibuang. Wa ta'ala Allahu, Allahnya dibuang. Wa ta'ala dan maha tinggi Allah. Ya, maha berkah Allah dan maha tinggi Allah. Itu padahal satu alinea sudah memberikan makna penegasan yang begitu tinggi, yang begitu bagus. Taib ya ikhwah, sudah zoomnya ada tanda-tanda mau habis karena waktunya sudah habis. Insyaallah nukmilu wa nastamiru ba'da ghadin yaumal jumu'ah li'annana nata'alamu apa hala asyami fi hadzal yaumi. Taib ya ikhwan, syukran lakum ala mutaba'atikum li hadhihi al-muhadarah. Terima kasih keikutsertaan Anda semuanya dalam perkuliahan ini. Ana usyajiukum, aku selalu mendorongmu fi ta'allumil Qur'an wa ulumihi, untuk belajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya. Wa minha ilmu lughatil arabiyyah, di antara ilmunya adalah ilmu bahasa Arab allati tata'allaqu bil Qur'anil Karim, yang berhubungan langsung dengan Al-Qur'anul Karim. Wa hadzal maudu'unal yaum adalah wajibul muslimin nahwal Qur'anil Karim. Nas'alullaha ayyuwaffiqana jami'an wa yusibana sawaban qayyima wa ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa zaujan sholiha au zaujatan sholihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma yassir lana ziyarata Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ada'i faridatil haji wal umrati wa ziyarah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.